Sebut kata Rasulullah akan diberikan 7 keutamaan. Yang pertama yatubul lahmul haram an jasadihi. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan maka akan bakar daging-daging haram yang ada di dalam tubuhnya. Kadang-kadang mungkin selama 11 bulan kita ada teledor atau mungkin lupa atau tidak sengaja ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita dari sumber-sumber yang mungkin masuk wilayah syubhat ataupun haram. Kan manusia itu ketika berbuat salah dan dosa jeda seminggu sudah lupa karena banyaknya kesibukan, termasuk bisa jadi 11 bulan kita jalani kehidupan ini ada sesuatu yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Begitu puasa Ramadan langsung dibakar sampai hangus daging-daging yang tumbuh dari yang haram itu. Sebab kalau daging yang tumbuh dari haram tidak ada tempat kecuali hanya dibakar oleh api neraka. Kalau dari sisi medis luar biasa. Orang puasa itu kalau 12 jam itu sudah mulai ada proses. Dan kalau bicara medis mungkin Bapak Ibu lebih paham. Tapi di situ orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan tingkat kesehatan bahkan dohiron wabatinan. Maka hadik atau kecerdasan orang yang mau berpuasa itu kecerdasan yang bukan hanya alim dohir tapi dia alim batin. Sekarang banyak orang-orang yang tingkat IQ-nya, kecerdasan intelijennya luar biasa, tapi tingkat kecerdasan spiritualnya kadang-kadang tidak seimbang. Sehingga kemampuan untuk menggayuh dunia itu luar biasa, tapi untuk berpikir tentang akhirat ini kadang-kadang sering tertutup oleh hal-hal duniawiya. Nah, puasanya mampu membuka, puasanya mampu mencerdaskan batin. Orang yang cerdas batinnya itu mampu melihat bahwa dunia yang kita jalani ini paling kita tempati 60, 70, 80 tahun, tapi akhirat selama-lamanya. Maka orang yang berpuasa akan terbakar daging haramnya, akan menjadi orang yang hadik, yang cerdas, sehingga mampu mencari suksesi bukan hanya suksesi dunia, tapi juga meraih sukses akhirat. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua saya tambahkan, orang berpuasa itu yuqarribu ila rahmati. Orang berpuasa akan dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, itu gampang urusan, Pak. Kita tidak butuh proposal. Kenapa kita ngajukan dengan doa, dengan proposal? Karena memang kita belum dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah puasa, janji Rasulullah, kita dekat dengan rahmatnya, maka kadang kata hati itu bisa terjadi. Nah, hati-hati. Orang yang ahli puasa kalau berpikir buruk sama orang cepat dikendalikan. Karena orang yang ahli puasa itu kadang-kadang berpikir dengan batinnya kepada orang lain itu gampang tembus. Nah, mudah-mudahan doa kita menjelang puasa ini doa yang mustajabah, dan mudah-mudahan apa menjadi tugas yang diembankan ke pundak kita bisa kita jalankan dan sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu 2, masih ada 5, berarti tahun depan. Saya kira mungkin ada lain masih ada 15 menit. Tambah 1 lagi, karena distrik ibuan jangan tambah Bu ya. Iya, Bapak apa Ibu yang minta tambah? Ini puasa lah masih. Tambah ya. Saya tambah lagi. Ini ronde ketiga. Dan ketiga, wa yu'ti khairal a'mal.
Orang berpuasa itu mendapatkan sebaik-baik amal. Kenapa? Karena puasa ini satu ibadah yang eksklusif, yang luar biasa. Bahkan puasa ini satu amalan yang sulit terkontaminasi dengan penyakit riya. Susah orang mau pamer dengan ibadah puasa itu. Bahkan puasa yang kita jalankan ini itu sudah pakai ibadah bahasa hati. Jadi kalau kita berjalan di perjalanan ketemu orang, kita tidak bisa mendeteksi, mendiagnosa orang ini puasa atau tidak, kecuali di restoran. Tapi ketika ibadah yang lain, sholat, haji, ini kelihatan. Artinya ketika ibadah ini bentuknya lahiriah, maka bisa kemungkinan terkena cemaran penyakit riya, artinya pamer. Tapi kalau puasa aman. Makanya kalau perlu puasa ini, kalaupun nanti keluar di jalan itu kita tidak terlihat sedang puasa. Minimal ibu-ibu kalau puasa bibirnya dibasahi dengan apa ya? Daun jati ya. Iya. Artinya gak kelihatan basah. Kalau perlu lidahnya ya, bibirnya itu dibasahi dengan ludah, biar kelihatan tidak seperti orang yang berpuasa. Jangan malah jalan jatuh. Kenapa satu puasa? Itu yang ketiga. Masih ada satu lagi. Tambah lagi. Yang keempat, orang hikmah puasa itu yuhawwinu alai adabal kubri. Orang berpuasa itu nanti akan dimudahkan semua proses berhadapan dengan tim auditor di kuburan. Begitu masuk kuburan kita akan di cross check gitu. Mulai dari malam pertama terus itu akan ada tahapan-tahapan proses tahapan awal sampai nanti kita mendapatkan kenikmatan ataupun siksa menjelang kita menunggu datangnya hari kiamat. Jadi ada nikmat kubur, ada sisa kubur. Bahkan ada kubur yang seperti taman surga, tapi ada juga kubur yang seperti jurang neraka. Nah, orang berpuasa dia akan dimudahkan segala urusan di alam kubur. Ada orang ngomong kalau di neraka masih enteng, kenapa banyak temennya? Di neraka nggak tahu kenapa banyak temennya. Tapi kalau di kuburan sendirian ya. Bahkan janji saya itu semati tak terjadi. Suami istri janji pokoknya kita hidup sehidup semati. Begitu istrinya meninggal dunia, pada saat parah istrinya pesan masjid sama suaminya, Mas tolong Mas ya, kamu jangan nikah sebelum kering tanah kuburanku. Itu pesan istrinya. Begitu meninggal, suaminya setia pagi ke kuburan itu, bukan ziarah, nipasi tanah biar cepat kering. Ternyata suaminya nggak tahan, bersabar untuk tidak menikah. Kalau istri salah. Makanya banyak anak sukses karena dijaga dan dibesarkan oleh sang ibu, tapi jarang anak sukses karena dibesarkan oleh sang ayah. Gitu Pak. Iya. Kalau istri yang meninggal, suami kan begini nangisnya sambil nunjuk siapa lagi ini. Tapi kalau suami meninggal, istrinya kan sambil nangis tepuk-tepuk paha. Ini buat siapa gitu. Jadi ada bonus. Saya kira itu 4. Yang ketiga insya Allah bisa dikirim via WA kepada Bapak Dr. Sugeng selaku Ketua dan juga Kepala Sama Praja. Terima kasih. Ini mohon maaf Pak, saya karena kebetulan juga guru di SMA Praja, jadi saya berani di depan para kepala sekolah. Kalau bukan saya nggak berani Pak. Saya biasanya tukang catur, main catur. Jadi juga mohon maaf pada beliau Pak Dr. Sugeng yang telah mengajak saya bisa duduk bersama bapak-bapak, karena saya ingat benar kata orang tua, duduk dengan orang itu akan menjadikan beda terhadap siapa yang kamu duduk.
Kalau kita sering duduk sama anak kecil, nanti lama-lama kita punya pola pikir seperti anak kecil. Kalau kita sering duduk dengan perempuan, ya nanti lama-lama kita gampang jatuh cinta ya. Kayak perempuan lah, perempuan kadang saya kalau wasnya, tapi sekarang enggak, sekarang kan gender. Kalau kita sering duduk dengan orang-orang berilmu, kita nanti juga akan punya wawasan cakrawala yang luar biasa. Maka orang yang sering duduk dengan orang-orang ahli ilmu, para pejuang, para pasukan pembela masa depan bangsa, ini nanti setidaknya akan ada aura yang masuk sehingga menjadi motivasi dan semangat kita. Karena para pejuang yang sebenarnya itu adalah para pejuang yang berpikir tentang masa depan anak-anak untuk hari depan. Cuma kadang-kadang kepala sekolah, gurunya kadang tidak masuk perhitungan, padahal jasanya luar biasa. Kepala sekolah ini bisa meluskan siswa sampai menjadi orang besar. Itu guru. Maka kata para ulama, kalau durhaka dengan orang tua itu masih ada jalan tobatnya. Tapi kalau sampai durhaka kepada guru, tertutup jalan tobat. Maka ketika ada orang, ya ini bukan murid, kita juga pernah dari murid. Siapa ada murid yang pernah membuat kecewa hati guru, maka akan tertimpa 3 musibah. Yang pertama, gampang lupa ilmunya. Dia punya perjalanan pencapaian ilmu yang lama, tapi kemampuan aksesnya itu sangat terbatas. Yang kedua, tumpul lisannya. Dia punya ilmu tetapi nggak punya nyali untuk menyampaikan yang hak dan yang batil. Yang ketiga, yang rin. Kalau sampai membuat kecewa hati guru, maka akan dibuat miskin pada masa tuanya. Kalau ada siswa atau murid yang sampai membuat hati guru atau hati kepala sekolah kok sampai kecewa, itu nanti kalau sampai tidak cepat-cepat minta maaf, maka bahaya yang akan diterimanya adalah akan dibuat fakir pada usia tuanya. Sudah usia tua tapi malah hidupnya montang-manting, morat-marit dan tidak jelas, bahkan sudah lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.